Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung, semoga dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ibu wala yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sandi Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 011191313125 akan memaparkan hasil jawaban UAS mata kuliah Etika Bisnis nomor 3. Baik, langsung saja, tidak usah lama-lama lagi, tidak usah berbincang-bincang lagi, tidak usah berbelit lagi. Pasang mata kalian, fokus, juga pasang telinga kalian, dengarkan baik-baik, karena kata-kata yang keluar dari mulut saya bukan kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. PMIR Asap, pemirsa-pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Sandi Ibrahim di acara Waedan, wawancara internasional dalam negeri. Tapi mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya tidak bersama dengan narasumber, karena saya hanya akan memaparkan dari hasil wawancara internasional dalam negeri ini, ya, atau biasa dengan disebut Waedan, wawancara internasional dalam negeri ini. Nah, baik, langsung saja kita ke nomor yang pertama ya. Jadi kemarin ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Eman Romansyah. Nah, beliau adalah seorang pemilik UMKM toko pisang LT ya. Pisang LT yang berada di Ujung Berung. Nah, umur beliau sudah 32 tahun dan beliau sudah memulai usaha ini pada tahun 2012. Jadi sampai sekarang beliau telah memulai bisnis ini sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun ya sekarang. Nah, seperti itu. Baik, untuk nomor 1 seperti itu. Selanjutnya kita ke yang nomor 2. Untuk nomor 2, apa saja uraian tugas-tugas dari beliau? Nah, seperti ini. Dari hasil yang saya dapat dari kemarin setelah wawancara bersama beliau. Jadi hasil uraian tugasnya itu seperti ini ya. Kita ambil di salah satu contoh, di misalkan hari Selasa kan dalam 1 minggu ini ada 7 hari, dan beliau kebetulan dikirim pisang dari pasar itu setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, jadi misalnya dari hari Selasa ya, si barang datang dikirim langsung. Nah, jadi waktu pagi-pagi mulai mungkin datangnya jam 8-an, jam 8 datang pisang, langsung dibongkar dulu ya, diturunin dari mobil, mungkin dari sekitar jam 8 sampai sekitar jam 9-an. Nah, setelah itu dipeyem ya, istilah bahasa nama, setelah itu dilakukan peyeman pisang, nah, pakai karbit. Nah, si peyem ini tuh paling kita tunggu 1 hari. Nah, 1 hari sampai besok pagi di hari Rabu. Nah, seperti itu. Nah, ketika hari Rabu kita buka yang hasil peyeman itu, maka setelah agak matang si pisang baru digantung-gantungin. Nah, gantung-gantungan ini udah siap untuk dijual. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas beliau ini adalah menjaga toko ya. Menjaga toko ketika ada yang beli gitu ya. Nah, ketika ada pisang yang belum matang, untuk itu maka dibikin keripik pisang. Nah, seperti itu. Ketika ada pisang yang kematangan, maka dibikin sale pisang. Nah, seperti itu untuk tugasnya ya. Paling sehari-hari tugasnya itu ya menjaga toko, melayani para pelanggan, pembeli. Nah, seperti kita kalau ada yang mau beli, dilayani. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke nomor 3. Untuk nomor 3, jawaban nomor 3, menurut saya etika apa yang harus dimiliki atas profesi tersebut ya. Berhubung beliau adalah pemilik
UMKM sekaligus penjaga toko pisang LT ini, menurut saya etika yang harus dimiliki itu ya ramah sih intinya. Kita harus ramah ke semua orang gitu ya, apalagi terhadap pelanggan, karena kita langsung berinteraksi langsung gitu bersama pelanggan, tidak diam di depan komputer ataupun semacamnya, tidak bekerja di depan layar, tetapi kita langsung berinteraksi dengan perorangan lah, dengan sosial. Nah mungkin untuk etika yang harus ada ini yaitu ya ramah, menurut saya seperti itu. Ramah, sopan, santun dan sebagainya lah intinya mah seperti itu. Baik, nomor 3 sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, kenapa kita harus memiliki etika tersebut? Ya karena yang tadi saya jelaskan juga di nomor 3, karena kenapa kita harus ramah, karena kita langsung berinteraksi dengan pelanggan, dengan para pembeli yang akan datang langsung ke toko. Jadi berinteraksi, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah seperti itu, kita harus senyum dulu terlebih dahulu. Nah seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5, kenapa apabila kita tidak memiliki etika tersebut, dampaknya seperti apa? Ya mungkin akan ada kekesalan terhadap pelanggan juga, para pembeli gitu ya, ketika ada seorang penjual tidak ramah. Seperti misalkan kita mau beli, punten Pak, ada pisang nya mangga, bade pisang mana Pak? Oh nggak jadi Pak, mau pisang apa? Mungkin seperti itu ya, kita yang jadi pembelinya tuh gini-gini teuing nya, mun bahasa Sundanya mah gini-gini teuing. Udah nanti mah gak akan ke toko ini lagi. Tetapi kalau kita misalkan ramah, baik Pak, ada yang bisa saya bantu, mau pesan pisang apa? Contoh seperti ini nih. Baik Bapak, Bapak mau pisang apa? Pak, kalau pisang buat digoreng enaknya pisang apa ya? Oh, kalau untuk digoreng ada pisang tanduk, ada pisang nangka, dan ada juga pisang lilin. Nah, seperti itu Pak. Kalau untuk untuk dimakan sehari-hari ada pisang raja, ada pisang raja Ambon, pisang raja cerai, atau gamuli. Nah untuk saat ini Pak mungkin enaknya seperti itu. Bapak butuhnya buat apa? Buat digoreng apa buat dimakan langsung? Nah seperti itu, ketika kita bertanya mungkin si pelanggan ini gitu ya, si pelanggan ini mikir, oh iya ya, jadi pengen, yang niatnya cuman buat gorengan aja jadi pengen juga nyemil gitu kan, buat langsung dimakan. Nah seperti itu. Nah mungkin, oh mangga Pak, beli bade nujang ayeuna nama ini rada asak. Nah seperti itu, ketika kita ramah. Nah ini kan kalau kita tidak ramah, kita bisa cuek ya. Pak mau pisang, kita ambil yang ini ya, sekilona 10.000. Jadi si pelanggannya teh tidak enak hati ya, geningannya seperti itu. Nah mungkin ya seperti itu yang bisa saya ambil ya dalam kesimpulan kemarin. Oke, selanjutnya ke yang nomor terakhir. Nah untuk nomor yang terakhir, yaitu nomor 6, yang tentang saran atas etika tersebut di masa mendatang supaya ada perubahan. Nih, menurut saya supaya ada perubahan keramahan ini, kita harus melakukan rumusan 5S. Ini rumus bukan rumus matematika, bukan juga rumus fisika, tetapi ini rumus tentang kehidupan kita ya, supaya lebih terlihat ramah. Menurut saya 5S. S yang pertama ini yaitu senyum. Apalagi kita sesama umat Islam nih, apalagi kita sama umat Islamnya, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah mungkin ketika kita tersenyum, kita akan menyentuh hati seseorang ya. Nah apalagi kita sebagai, misalnya kita jadi pedagang, ketika kita tersenyum maka pembeli pun akan senang melihatnya, seperti itu. Jadi jangan cemberut, biar menambah keramahan kita. Dan yang kedua yaitu senyum salam ya, assalamualaikum.
Nah, ini adalah budaya umat Islam ya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lebih enak gitu ya ke kitanya teh. Nah, yang ketiga sapa. Nah, yang S ketiga ini sapa ya. Jadi yang pertama senyum, yang kedua salam, senyum, salam, sapa. Nah, sapa apalagi ini budaya kita juga nih orang Sunda ini mah ya sapanya biasanya teh ya, kita kalau lewat seorang punten, mangga. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan di para pedagang, para pembisnis, para UMKM ini ya yang berinteraksi langsung gitu supaya feel-nya dapat keramahan ini. Nah, ya seperti itu. Dan yang S yang keempat ini adalah sopan. Ini juga dari umat Islam ya. Sopan sih intinya kan ketika kita sopan maka yang lain pada segan kan, pada gitu kan, Anda sopan kami segan. Nah seperti itu ketika kita menjual dan sopan, mangga ibu mau yang mana. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah santun. Nah, seperti itu. Mungkin ini juga tidak bisa hanya diterapkan ya di para pedagang, UMKM, pembisnis gitu ya dalam keramahan, tapi ini juga bisa diterapkan nih di kita-kita khususnya mahasiswa nih, mahasiswa misal di kampus ketika kita ketemu sesama mahasiswa melakukan 5S kan, apalagi terhadap dosen supaya menambah perilaku baik kita gitu ya ke depannya. Mungkin seperti itu saran dari saya, biar feelnya keramahannya lebih dapat, maka kita melakukan rumus 5S itu ya. Jangan lupa sekali lagi saya ulangi biar pada ingat, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya Muhammad Sandi Ibrahim, pamit undur diri.